Jangan gerak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa belum? Terima kasih. Untuk selanjutnya pada hari ini nanti kita setelah kita melaksanakan teori dan untuk pertama kita praktek. Untuk itu saya presentasi dulu, mungkin ada yang pada hari ini sudah hadir. Adinda, Adil Zakri, ya. Ahmad Khairul, Andi Kristanto, Damar Wismayani. Selanjutnya pada praktek kali ini nanti kita praktek 3 kaki dengan 6 job, ya, 3 kaki dengan 6 job, sehingga setiap satu kaki nanti ada 2 pekerjaan dan dilaksanakan 2. Untuk itu sebelum praktek saya harapkan nanti dengan praktek sesuai dengan kaidah yang ada. Kalau Anda bekerja di industri itu dengan berdiri, maka dalam praktek juga harus dengan berdiri. Jadi tidak ada nanti di industri bekerja dengan duduk-duduk, gitu, tidak ada. Nah, nanti kita berusaha. Ya, dari sini kita berusaha nanti praktek di sana ataupun nanti di sini itu tetap dengan berdiri. Ya, jangan sampai nanti besok pada saat bekerja Anda sekalian kaget. Waktu praktek kemarin dengan duduk-duduk, dengan santai, ternyata sekarang pada saat bekerja on time maksudnya, ya, dengan berdiri dari jam 8 sampai jam sore. Ya, ini nanti silakan. Kemudian Anda supaya lebih kreatif, ya, lebih kreatif. Jangan mengandalkan job yang ada nanti, ya. Jadi apa yang Anda tahu, oh kemarin teorinya begini, dari internet begini, silakan. Ya, diterapkan semua nanti ada. Ya. Kemudian langsung saja kita bagi nanti kelompoknya. Nanti kan ada yang kelompok ya. Nah, dalam kelompok kita bagi aja sekalian karena di sini jumlahnya ada 32. Berarti nanti ada yang 5 siswa dalam satu kelompok, betul ya? Ada yang 6. Betul? Untuk nomor absen 1 sampai nomor 5 nanti kelompok 1. Siap ya? Nomor absen 6 sampai 10 nanti di kelompok 2. Betul ya? Nomor absen 11 sampai 15 nanti di kelompok 3. Ya. 16 sampai 20 nanti di kelompok. Oke. Berikutnya sesuai dengan metode yang saya sampaikan, nanti menggunakan sistem pembelajaran praktek kita itu menggunakan yang namanya tutor sebenarnya. Ya, sehingga nanti setiap kelompok itu dibuat atau ditunjuk yang paling pinter, ya,
Jadi ataupun yang paling berani di antara kelompok itu untuk menjadi tutor, menjadi nanti membimbing temannya, begitu ya. Jadi membimbing temannya. Dan nanti berarti ada 6 gitu ya. Jadi jumlahnya ada 6. Oke, untuk kelompok 1 nanti yang mau dicalonkan menjadi tutor siapa? Kelompok 1 di sini ada Andi, ada Adil, Ahmad, Andri, Damar. Di antara 5 ini yang paling menonjol siapa? Adinda ya? Oke, jadi nanti Adinda ini nanti menjadi tutor sebaya untuk kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 siapa? Fajar ya? Fajar. Kelompok 3 Johan. Kelompok 4 Luis Andrian ya? Oke. Kelompok 5 Rino Dias. Oke, kelompok terakhir yang ke-6 sama? Rizky Firjiawan. Oke, Firjiawan. Berarti nanti 6 anak ini nanti ngumpul dengan saya. Ya, nanti kita melakukan latihan dulu sehingga nanti apa yang mau saya sampaikan dengan apa yang jenengan nanti sampaikan pada teman-temannya itu podo gitu ya. Kemudian siswa yang lain silahkan nanti mempersiapkan alat. Kelompok 1 meletakkan alat 1, 2 dan seterusnya nanti di tempat alat. Job sheet-nya nanti ini monggo silahkan diambil. Ya, nanti job sheet-nya boleh diambil. Nah, nanti job sheet-nya ada 6. Nanti setiap kelompok nanti melaksanakan ini sesuai dengan job sheet-nya masing-masing ya. Oke? Siap? Siap. Oke, kalau sudah silahkan untuk dibubarkan. Untuk kita melaksanakan. Monggo, silakan. Siap gerak. Tanpa penghormatan. Berjalan. Jadi ini karena nanti kan menjadi tutor atau membimbing teman-teman kalian ya. Oleh karena itu ini kita sampaikan. Nanti yang dipraktekkan walaupun tidak semua bersama praktek, coba perhatikan nanti kopling berarti ada di depan gitu ya, katanya gitu ya, depan. Setelah kopling nanti transmisi ditandai berarti ada 2 transmisi. Paham nih? Nah, kemudian setelah itu nanti yang kita praktekkan, kita perhatikan nanti yang itu adalah bagian dari diferensial atau final. Ya. Nah, untuk yang poros ini masih belum, karena nanti poros kita sampaikan di semester. Ya. Nah, terus yang menjadi permasalahan nanti di dalam praktek kita kan ada problem-problemnya. Dari situ nanti saya kasih permasalahan. Nah, dari permasalahan itu monggo nanti dipecahkan. Contoh kayak begini ya. Ini ada permasalahan di kopling. Permasalahan di kopling. Kopling itu banyak sebenarnya permasalahan. Tapi contoh kopling slip. Gitu ya. Nanti dengan berenam ini memimpin kelompoknya. Apa sih penyebabnya kopling slip itu? Contoh, Anda melihat di dalam mesin ini atau dalam trainer ini kok kelihatannya ada oli itu, gitu ya. Ini biasanya kan bisa oli dari mesin, bisa oli dari transmisi. Wah, berarti penyebab kopling slip kemungkinan ada di permukaan kampas kopling terkena oli. Ini salah satu contohnya begitu. Ya nanti monggo diidentifikasi berikutnya. Oh, yang transmisi bagaimana, yang diferensial bagaimana. Oke, kita lanjutkan. Ini berarti kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini kebetulan di transmisi manual. Nanti silahkan sebagai tutornya, ya. Jadi nanti ngajari teman-temannya, gitu ya. Diidentifikasi dulu permasalahan dalam job yang saya sampaikan itu kan transmisi sulit dimasukkan, gitu ya. Nah, transmisi sulit dimasukkan itu nanti penyebabnya apa saja? Itu identifikasi dulu. Kalau nanti sudah teridentifikasi, baru nanti selanjutnya Anda bisa
overdul atau bongkar ini komponen. Siap ya? Siap. Oke, silakan. Kita catat apa yang siapa. Oke, saya coba pandu dulu ya. Ini kan job 1 ya, berarti kopling, gesek. Kemudian nanti silahkan Anda identifikasi dulu sesuai dengan job yang ada. Ya, di situ kan pertanyaannya koplingnya itu selip, gitu ya. Nah, kopling selip itu nanti penyebabnya apa? Silahkan Anda identifikasi. Apa saja yang ada di sini, gitu ya, berhubungan dengan kopling. Anda lihat mesinnya mungkin kena oli atau enggak, kemudian bagaimana puas ya rilis boxnya ini bagaimana gitu ya. Nah, itu bisa Anda identifikasi. Kemudian nanti setelah itu setelah identifikasi nanti kita verifikasi. Oke? Silakan. Silakan. Tadi setelah praktek identifikasi sudah ada semua ya? Ada semua hasilnya? Sekarang silakan maju untuk kelompok 1. Diidentifikasi dari hasil praktek tadi itu apa saja penyebabnya kopling selip, sehingga nanti pada saat Anda praktek setelah ini itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang Anda temukan. Oke? Silakan kelompok 1, siapa yang mau masuk? Monggo. Silakan. Ini aja. Jadi penyebab transmisi sering dimasukkan menurut identifikasi kelompok kami. 1. Sinkronis sering sudah aus. 2. Kopling tidak bebas dengan sempurna. 3. Sifot atau gardu pemindah sudah aus. Mungkin ada yang mau nambahin? Cukup? Dari itu nanti coba Anda hipotesa Anda itu ya, nanti Anda praktekkan di sungguhan. Kira-kira betul nggak? Ya? Ya. Silakan. Penyebab kopling selip menurut kelompok kami: 1. Terdapat oli pada kampas kopling. 2. Kampas kopling terbakar. 3. Plat penekan tidak rata. Ada yang mau nambahin tentang kopling yang selip? Tadi transmisi juga sudah ya? Ya. Oke. Kita lanjutkan untuk kelompok yang silakan. Kalau tadi sudah punya hipotesis, dan selanjutnya silahkan dibongkar sesuai dengan hipotesis Anda. Siap ya? Sebagai tutornya, silakan tadi yang sudah kita bicarakan, itu nanti untuk memandu teman-teman. Oke? Silakan. Oke? Tadi sudah praktek. Selesai ya? Sekarang mari kita evaluasi hasil praktek tadi. Mungkin ada yang merasa kesulitan atau menjumpai kesulitan tadi pada saat praktek? Ada? Ya, silakan sama-sama.
transmisinya masih sulit dipasang begitu ya. Nah, jadi job kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu kan kopling. Koplingnya sudah dipasang gitu ya. Kemudian setelah itu kan setelah kopling pasangan transmisi dipasang tuh. Tapi sulit begitu ya. Sebenarnya pada saat masang kopling itu harus menggunakan SST, Mas. SST namanya center clock. Gitu ya, center clock. Sehingga nanti antara bibit supply yang ada di kampas kopling itu harus sealur dengan pilot bearing yang ada di flywheel. Gitu ya. Dan nanti kalau itu dalam satu alur yang sama, maka transmisi kita masukkan itu poros untuk transmisi bisa langsung masuk dengan mudah. Ya karena kita belum pakai SST, ya mungkin masih kesulitan. Jadi masih jadi kenceng begitu ya. Tapi tidak apa. Tapi itu kan pengalaman. Kita lanjutkan. Apa mungkin masih ada yang mau ditanyakan tapi kesulitannya? Sudah cukup ya? Berarti untuk praktek kali ini memang sudah dilaksanakan, sehingga data hasil praktek tadi itu silakan nanti dibuat laporan. Kemudian nanti laporannya mestinya ya dikumpul dulu. Oke, kita masuk di kegiatan penutup. Kita lakukan refleksi ya. Ini masukan dari saya dan juga sekaligus evaluasi dari hasil refleksi bahwa saya melihat apa yang dengan praktek itu sudah cukup bagus. Saya juga ada datanya ini ya, ada datanya. Anda praktek kelompok 1 tadi sudah ukur, sudah dengan baiknya gitu ya. Kemudian membaca mikrometernya sudah baik. Nah, ini mohon ya di apa itu tingkatkan nanti untuk depan. Tadi yang kelompok 3 yang transmisi ya, sudah membongkar dengan berdiri dengan semuanya aktif itu sudah baik. Yang diferensial tadi sudah melaksanakan pengukuran pembongkaran sudah baik. Walaupun demikian tetap ini himbauan dari saya untuk minggu depan nanti silakan tetap melaksanakan lebih baik lagi. Apa yang tadi saya sampaikan di pembukaan bahwa industri itu maunya Anda bekerja disiplin. Kalau dari sini kok sudah bisa disiplin, nanti saat di industri itu juga akan berimbang. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk minggu depan kita rolling. Berarti nanti kelompok 1 melaksanakan job 2. Gitu ya. Kelompok 2, job 3 dan seterusnya, kemudian kelompok 6 berarti naik melaksanakan job yang paham ini? Terus jangan lupa laporan praktek tetap harus dikumpulkan, itu juga bukti dari kedisiplinan. Itu? Oke, itu dari saya. Terima kasih atas perhatian. Nanti setelah saya tutup, silakan untuk berdoa dan dibubarkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.